Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, soleh dan solihah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tentu dalam keadaan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustadz kembali hadir kepada hadapan soleh dan solihah semuanya untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari ilmu. Tentu insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mata pelajaran fikih di kelas 5 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh dan solihah, seperti biasa pada hari ini, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rattibu julusakum, irfa'u aydiyakum, iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh dan solihah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran ke-6 ya, tentang umrah ya. Sebelum kita lanjutkan, ya kita ulas dulu materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang satu pengertian apa? Pengertian umroh ya. Apa itu pengertian umroh? Umroh artinya adalah sengaja mengunjungi Baitullah yang terletak di Makkah Al-Mukarramah dengan niat untuk beribadah, tentunya dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Jadi artinya apa? Pergi atau berkunjung ke Baitullah atau disebut dengan Ka'bah ya. Di mana Ka'bah? Di Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya apa? Untuk beribadah. Tentu ada syarat dan ketentuan tertentu ya, cara-cara tertentu. Nah, umrah ini dinamakan juga apa? Haji kecil. Kenapa dinamakan haji kecil? Karena amalan-amalan umrah itu secara umum sama dengan amalan haji. Hanya ada beberapa saja yang tidak bisa dilakukan ketika umroh. Misalnya diantaranya adalah wukuf di padang Arafah. Itu tidak bisa dilakukan ya, kecuali pada ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, umroh itu pun hukumnya ada umroh sunnah ya, macam-macamnya. Ada umroh sunnah, ada umroh wajib. Umroh sunnah itu adalah umroh yang dikerjakan sewaktu-waktu ya, pada bulan apa saja boleh ya, ada bulan Muharram ya, dan seterusnya boleh pada bulan apa saja. Nah, sementara umrah wajib yaitu umrah yang dilakukan yang berbarengan ketika ibadah haji ya. Itu yang kemarin kita pelajari pengertian umrah. Juga kemarin kita telah belajar tentang hukum umrah ya. Hukum umrah. Hukum ibadah umrah pada asalnya adalah fardhu ain ya. Jadi hukum melaksanakan umrah adalah fardhu ain bagi siapa? Tiap-tiap orang Islam laki-laki baligh ya, atau perempuan ya, tentu yang mampu ya. Orang Islam laki-laki maupun perempuan yang mampu. Nah, itu umrah yang pertama. Sementara umrah yang kedua dan seterusnya itu hukumnya adalah sunnah. Ingat, syaratnya hampir sama dengan haji, yaitu bagi yang mampu. Nah,
Umroh ini ya dikerjakan bisa sepanjang tahun ya, asal ada kesempatan, kemampuan dan juga biaya. Nah, kemudian umroh dapat dikerjakan bersama-sama dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada bulan apa? Pada bulan Syawal, pada bulan Dzulqa'dah dan pada bulan Dzulhijjah. Itu adalah hukum dan juga waktu untuk mengerjakan umroh. Nah, kemarin kita telah belajar juga tentang syarat dan rukun umroh. Ya, syarat umroh itu hampir sama dengan syarat melaksanakan haji. Yang pertama, ya ingat di dalam Islam, dalam ibadah mahdhah seperti apa? Seperti haji dan juga umroh ini ya, itu syarat-syaratnya ada ya. Yang pertama adalah pasti Islam. Islam, yang kedua balik, ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah istita'ah atau mampu. Ya, jadi syarat umroh sama dengan syarat haji. Dan yang rukun ya, atau yang kelima, poin yang kelima itu rukun ya. Rukun yang tidak boleh ditinggalkan, aktivitas umroh yang tidak boleh ditinggalkan adalah yang pertama niat. Kapan niatnya? Niat ihram untuk umroh ya. Kapan itu? Pada miqat ya, atau tempat bertolak atau batasan tempat-tempat haram gitu ya. Yang kedua adalah tawaf. Ada tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil dari Shofah menuju Marwah ya. Dari Shofah menuju Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah tahallul. Apa itu tahallul? Yaitu memotong rambut atau mencukur rambut minimal 3 helai. Dan yang kelima adalah tertib atau disebut juga berurutan. Nah, itu adalah syarat dan rukun umroh. Kemudian kita juga kemarin telah belajar tentang wajib umroh ya. Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama, wajib niat ya dari miqatnya, niat ihram dari miqat. Apa itu miqat? Ya, miqat makani ihram sama seperti miqat makani haji. Misalnya ada dari apa? Yang dari Yalamlam dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah berarti tempat ketika pertama menggunakan baju ihram dan niat untuk ihram, ya. Yang kedua, wajib haji itu adalah meninggalkan larangan karena ihram. Macam-macam dan banyaknya sama seperti larangan haji. Seperti apa? Tidak boleh berburu, tidak boleh berhubungan badan antara suami dan istri, gitu ya. Tidak boleh berkata kotor dan sebagainya. Nah, silakan dilihat kembali ya. Dilihat kembali larangan-larangan ketika ihram, baik ketika di umroh maupun di haji. Silakan dibaca kembali pada pembelajaran tentang haji ya, untuk larangan-larangan ihram ini. Nah, untuk kewajiban atau wajib umrah ini ya, dia tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalaupun ditinggalkan, dia hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar denda atau dam. Nah, itu adalah wajib umroh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan beberapa amalan ibadah pada saat umroh. Ya, apa itu? Macam-macam atau amalan-amalan ibadah pada saat umroh. Ya, bisa dilihat di layarnya ya, nanti oleh soleh-soleh semua ya, bisa dilihat oleh soleh-soleh semuanya pada layar yang ada di depan Anda semuanya ya. Yang pertama adalah amalan ibadah umroh itu adalah melaksanakan ihram dari miqat, yaitu dengan berpakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan umroh. Pakaian ihram apa? Ya, pakaian ihram itu ya warnanya putih-putih semua. Kalau laki-laki tidak boleh ada jahitan. Jadi hanya 2 helai kain. Ya, yang pertama ada kain untuk menutupi bagian bawah dari udara sampai bawah, begitu ya. Disarungkan ya, dan kemudian yang satu diselempangkan di bagian atas. Nah, itu adalah kain umroh untuk laki-laki. Nah, jadi ketika di tempat miqat itu, ya ketika berniat ihram, tentu harus sudah menggunakan pakaian ihram. Yang kedua atau bagian B, meninggalkan larangan ihram umroh sebagaimana larangan ihram haji. Apa saja larangan ihram ketika umroh?
apa saja larangan ihram umroh maupun ihram haji, silakan dipelajari kembali di bab pembelajaran tentang haji. Kemudian amalan yang ketiga adalah masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Ya, yaitu mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sambil membacakan doa-doa yang telah ditentukan, yang telah kita pelajari juga pada pembelajaran tentang haji, ya. Kemudian setelah tawaf dilanjutkan mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil di antara Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Dari Bukit Safa lari ke Bukit Marwah, kemudian kembali lagi sebanyak 7 kali. Ya, sama seperti mengerjakan sa'i pada ibadah haji. Kemudian bagian D, ya nomor D adalah tahallul atau mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai. Ya, jadi rambutnya dipotong sedikitnya 3 helai. Boleh dicukur sampai botak juga boleh, ya nantinya. Tetapi minimal 3 helai. Kemudian bagian E, tertib, artinya dilakukan dengan berurutan dan memenuhi rukun umroh. Ya, misalnya niat ihram dulu di tempat miqat, ya di tempat miqat, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i. Tidak boleh sa'i dulu kemudian tawaf, ya seperti itu. Atau tahallul dulu kemudian tawaf atau sa'i, ya tidak boleh, tapi harus urutannya tawaf, sa'i, kemudian tahallul, begitu ya. Kemudian nomor F, mengerjakan sunnah umroh, yaitu mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Nah, itu adalah beberapa amalan ibadah umroh. Nah, kemudian Ustadz, bagaimana sih perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umroh? Kan tadi disebutkan bahwa umroh itu disebut juga dengan haji kecil. Nah, perbedaannya seperti ini. Bisa sambil dilihat pada layar. Ya. Yang pertama, perbedaannya adalah haji dilaksanakan pada bulan dan waktu tertentu. Ya, pada bulan apa saja? Sudah kita pelajari kemarin, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sementara kalau umroh tidak waktunya tidak ditentukan, boleh dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja. Ya, pada bulan apa saja boleh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama dalam waktu, kalau haji ada bulan-bulan tertentu, kalau umrah boleh pada bulan apa saja. Yang kedua, perbedaannya adalah dalam ibadah haji ada rukun yaitu wukuf di padang Arafah. Sementara pada ibadah umroh, dalam umroh tidak ada rukun wukuf di padang Arafah. Jadi amalan wukuf di padang Arafah itu tidak ada ketika umroh, tapi ketika haji itu menjadi rukun yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, gitu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dalam haji ada 2 kali tahallul, yaitu tahallul pertama atau tahallul shaghir dan tahallul kedua. Ya, tahallul pertama adanya ketika telah melaksanakan umrah, gitu ya, dan juga tahallul kedua nanti ketika setelah jadi ada 2 tahallul, ya tahallul shaghir dan tahallul akbar, atau tahallul pertama dan tahallul kedua. Nah, sementara pada ibadah umroh cukup dengan sekali tahallul saja. Jadi setelah sa'i selesai, maka langsung bisa tahallul, ya seperti itu, atau memotong rambut. Nah, itulah perbedaan antara umroh dan haji. Silakan dibaca kembali ya. Kemudian urutan-urutan pelaksanaan seperti ini ya. Ya, sehingga urutan-urutan tertibnya seperti ini. Pertama ya, berpakaian ihram. Kemudian setelah berpakaian niat umroh dari miqatnya. Ya. Miqat makani, tempat bertolak atau mulai batas tanah untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan larangan ihram, sama dengan larangan ihram ketika haji. Yang keempat, masuk Mekah. Ketika sudah masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, ya. Sedang ketika sudah melihat Masjidil Haram, ya, ketika melihat Ka'bah berdoa, melihat Ka'bah. Jadi ada aktivitas melihat Ka'bah, ya, dan sambil berdoa. Kemudian melintasi makam Ibrahim, ya, atau tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika mendirikan
mendirikan Ka'bah, yaitu disebut Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan kuburan ya, itu tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, begitu ya. Nah, setelah melintas Maqam Ibrahim, melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Setelah tawaf, kemudian melakukan sa'i atau jalan kecil, berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Setelah itu kemudian tahallul ya. Kemudian berikutnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang larangan selama melaksanakan umroh. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, yaitu sampai kepada urutan pelaksanaan umroh. Nah, solih dan soliha, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selepas ini nih ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh solih-solih semua sebagai konfirmasi ya, sebagai konfirmasi bahwa pembelajaran yang telah Ustadz sampaikan bisa dilihat dan juga bisa diterima atau bisa diserap oleh solih-solih semuanya. Baik, itu saja. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.